Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ahad ini kita kembali bersilaturahim dalam program Hasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan pada episode kali ini kami akan mengangkat tema keteladanan. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh bagi kita umat manusia, bagi kita umat Islam. Nah, di dalam menerapkan kehidupan sehari-hari, sudah jelas tauladan di dalam kehidupan seorang Muslim, pribadi Muslim adalah tuntunannya Rasulullah SAW. Mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi, tentunya harus mencontoh beliau. Tetapi di dalam tatanan kehidupan, banyak orang yang mengatakan, tidak sedikit orang yang mengaku Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Nah, di dalam konsep bernegara, kita mengaku sebagai seorang Muslim, tetapi kita tidak toleransi. Mengaku sebagai seorang Muslim, mencintai Nabi, tapi kita tidak mencintai sesama, ya, umat manusia. Nah, untuk membahas ini sudah hadir guru kita, ya, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hadir bersama Prof, guru kita Habib Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama, Habib, nggak ketemu. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rindu ini, nggak komunikasi sama Habib. Temanya pas tentang keteladanan. Prof, keteladanan seperti apa dari Rasulullah yang seharusnya kita contoh? Silakan. Baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia berbahagia ini kita akan membicarakan tentang konsep keteladanan dari seorang figur yang saya kira tidak ada atau sangat langka sosok manusia yang dibicarakan kebaikannya dari semenjak ia hidup sampai berabad-abad seperti sekarang ini. Selain Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya ingat ya, tahun 1840, ada seorang ilmuwan Inggris yang termasuk menghebohkan Inggris lah pada waktu itu. Karena masih saja selesai berlangsung rangkaian panjang perang salib dan sebagainya. Orientalis itu banyak sekali yang memberikan merek-merek negatif terhadap Islam dan umat Islam. Tapi tiba-tiba di Inggris muncul sosok figur namanya Thomas Carlyle tahun 1840 itu mengatakan bahwa hanya 11 tokoh yang paling terkemuka di muka bumi ini dan the best-nya itu adalah Nabi Muhammad. Sementara orang tidak begitu respect pada Islam, tiba-tiba seorang ilmuwan tersohor ahli sejarah memukakan bahwa di antara 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, yang the best-nya itu, yang terbaiknya itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada tokoh yang mampu menyaksikan ajaran yang dibawanya dianut separuh belahan dunia selain Muhammad. Itu kata beliau. Tokoh-tokoh yang lain 700 tahun setelah wafat baru populer ajarannya. Tapi ini tidak. Dia masih menyaksikan agamanya. Dia anut di bagian timur itu sampai ke Persia. Ya kan, di bagian agak ke barat itu sudah Romawi Bizantium, dan sampai ke tingkat ke wilayah Afrika kan, ya. Sampai ke Yaman, ke Syria. Itu kan dulu bukan Arab sebetulnya Syria itu ya, apalagi Mesir, tapi pengaruhnya menjadi negara Arab sekarang ini kan, karena mereka itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, ini pengaruh luar biasa dari suara Nabi Muhammad SAW. Nah, tahun 1980-an juga lahir suatu buku yang sangat bestseller pada waktu itu. 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, tetap nomor satunya adalah Nabi Muhammad, ditulis oleh Michael Hart. Yang diterjemahkan hampir seluruh bahasa dunia, termasuk di Indonesia diterjemahkan oleh Kiai Haji Mahfud Junaidi. Ya kan? Ya, menarik buku itu bahwa yang paling menonjol figur Nabi Muhammad itu sehingga bisa menjadi teladan untuk semua. Karena dia menonjol bukan hanya sebagai seorang leader, tapi juga sekaligus seorang manajer.
Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu sebagai the best leader dan juga sekaligus sebagai the best managers. Figur leaders itu kan biasanya darah biru, followernya banyak, ya berwibawa, tokoh, kemudian juga tampan atau cantik, kemudian juga reputasinya bagus dalam masyarakat. Tapi biasanya kalau dikasih hal-hal yang sifatnya rinci, mikro, dia nggak bisa. Dia hanya bisa tampil sebagai leader, tapi tidak bisa menampilkan dirinya sebagai manajer. Atau sebagai figur manajer. Manajer itu biasanya tidak perlu terkenal, tidak perlu darah biru, tidak perlu senior. Mungkin juga tidak perlu tampan dan tidak perlu terkenal lah. Tapi kasih jaringan, kasih laptop, kasih PR di situ, itu dia bisa menyelesaikan seluruh problem yang ada. Karena kemampuan mereka itu manage persoalan-persoalan yang sifatnya mikro kan. Nah Nabi Muhammad SAW itu menarik sekali karena dia di samping sebagai the best leader, dia juga the best manager. Salah satu figur yang paling cepat berkembang, mengembangkan ajaran-ajaran yang dibawanya adalah Nabi Muhammad. Dianggap sebagai tokoh yang jauh melampaui zamannya ya kan. Nah tokoh yang jauh melampaui zamannya itu pasti akan terkenal. Nah jadi saya kira ini suatu hal yang sangat penting untuk kita semuanya ya. Kalau kita ingin sukses, bagaimana menampilkan diri kita itu sebagai multitalenta seperti Nabi. Dia sepertinya apa ya, kita bicara tentang seni ada dia. Bicara olahraga pun juga ada dia. Kita belajar tentang masalah religius, memang dia Nabi dan Rasul. Masalah pemimpin kenegaraan, dia kepala negara. Masalah peperangan, dia panglima angkatan perang. Ya, dia seorang suami dari istri-istrinya. Dan dia seorang pribadi di antara anggota keluarganya, etniknya. Dan Masya Allah semua tokoh, dia menjadi sahabat anak kecil sampai sahabat ajus saya, Bib ya. Kakek nenek itu. Jadi tidak milih-milih sahabat. Banyak sekali contoh yang bisa kita pelajari dari beliau. Nanti kelengkapannya mungkin kita bisa, kelengkapannya dari Habib ini saya kira banyak sekali yang kita bisa dengarkan dari guru kita nanti ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Kita akan lanjutkan lagi ya Habib ya. Mungkin Habib bisa juga memberikan pencerahan pada kita di segmen 2. Tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Allah Ta'ala pilihkan teladan bagi kita. Bukan kita yang memilih teladan ini. Allah yang pilih. Allah yang memilihkan teladan ini untuk umat Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan kesempatan ini Profesor juga hadir bersama kita Habib Jindan yang akan menjawab pertanyaan. Tema kita adalah tentang keteladanan. Tadi Profesor sempat menjelaskan tentang keteladanan dari Rasulullah SAW. Jadi ada pertanyaan lagi yang mungkin mempertajam lagi apa yang disampaikan Profesor. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi teladan umat Islam? Keistimewaan sudah disebutkan, apa saja keistimewaan dari beliau? Nah, dari sudut pandang Habib sendiri, apa ya yang bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita selaku umat Islam, hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala mengirim kepada kita, kepada umat manusia ini para rasul, dan dijadikan umat kita ini adalah nabinya yang paling agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku hamba Allah Ta'ala pilihkan seorang figur. Allah Ta'ala pilihkan teladan bagi kita. Bukan kita yang memilih teladan ini. Allah yang pilih. Allah yang memilihkan teladan ini untuk umat Islam. Ya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah teladan yang terbaik. Dan seandainya di sana ada teladan yang lebih baik dari Nabi Muhammad, pasti itu akan dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dijadikan teladan terbaik Nabi Muhammad. Bahkan lebih jelas lagi, Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyan lama yasa'uhuma ghairat tiba'i."
seandainya saudaraku Musa dan Isa keduanya hidup bersamaku saat ini, maka mereka mau tidak mau tidak ada jalan lain bagi mereka melainkan akan mengikuti aku, meneladani aku, mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sebagaimana tadi Prof Nazar menyebutkan, teladan yang sempurna bagi bapak. Bagaimana cara menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana cara menjadi seorang suami yang baik. Bahkan juga teladan sempurna bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Bahkan bagaimana menjadi seorang panglima perang, penguasa, pemenang. Sebagai pemenang, bagaimana sikap yang harus diambil, mencontoh Rasulullah. Dan sebagai orang yang tertindas, terzalimi, bagaimana sikapnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kaya, ada sikap. Ketika susah, miskin, ada sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam kepemimpinan tertinggi Nabi Muhammad SAW selaku penguasa setelah hijrah, setelah Fatah Mekah, setelah kemenangan dan kejayaan Islam, waktu itu ada salah satu numuzaj yang unik dari Nabi Muhammad. Datang Adi bin Hatim. Adi bin Hatim belum masuk Islam, dan dia termasuk dalam daftar pencarian orang yang dicari, buronan karena kejahatan yang beliau lakukan. Maka dia berpikir, kakaknya dia yang perempuan berkata, kamu nggak punya jalan lain kecuali datang kepada Nabi Muhammad, kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Maka dia datang pasrah, mau diapakan saya pasrah, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada Nabi Muhammad ke dalam masjid, Nabi langsung berdiri menyambut dia. Ini buronan ini. Disambut oleh Nabi berdiri, Adi bin Hatim. Terus diajak, diperlakukan sebagai tamu khusus, diajak ke rumahnya. Diajak sama Rasulullah. Adi bin Hatim cerita, waktu saya diajak ke rumah Nabi Muhammad, mau masuk rumah ada seorang wanita menunggu. Wanita tua punya hajat. Maka dilayani hajat wanita tersebut sampai puas, sampai senang, sampai selesai keperluan dia. Dia pulang, baru Nabi ajak Adi bin Hatim masuk ke rumahnya. Rumahnya Nabi yang demikian sederhana, lantainya pun juga tanah. Cuma ada satu tempat duduk di lantai, permadani kecil, sejadah kecil buat Rasulullah duduk di situ. Begitu Adi bin Hatim diajak masuk situ, Nabi menyodorkan tempat duduk itu kepada Adi bin Hatim, kamu duduk di sini, dan Nabi langsung duduk di tanah. Adi bin Hatim belum masuk Islam, termasuk orang yang dicari. Nah, hal yang semacam ini, keteladanan yang hebat ini yang menarik orang ke dalam agama Islam. Gitu. Datang orang-orang kepada Rasulullah di hadapan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, inna Daus, suku Daus, mereka telah bersifat kufur dan kurang ajar, dan mereka melakukan tindakan yang jahat, maka sumpahi mereka. Abu Hurairah takut ini sukunya mau disumpahi. Iya, karena sukunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah angkat tangan. Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim muslimin. Ya Allah, beri hidayat kepada suku Daus dan datangkan dia kepadaku dalam keadaan cinta kepada Islam, masuk ke dalam agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang sahabat waktu Uhud yang terbunuh banyak. Nabi dipancing, sumpahi mereka, kutuk mereka, biar hancur, biar binasa. Nabi walaupun dalam perang nggak lupa profesi dia, tugas beliau. Beliau bilang, ma bu'itsu la'anan wala sababa. Saya diutus bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Tapi bu'itsu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Ini di dalam kepemimpinan yang tertinggi. Tetapi ketika juga Rasulullah di dalam kekalahan perang tersebut, banyak sahabat yang terbunuh, nggak mencaci, nggak melaknat, tidak menyumpahi. Bahkan Allah mahdi qaumi, beri hidayat kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, sebab mereka tidak mengetahui. Tidak ada sumpah serapah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kecuali terhadap individu-individu tertentu yang terhitung, tertentu individu tersebut yang memang sudah Rasul dengan wahyu yang beliau dapat mengetahui kalau mereka ini adalah orang yang tidak akan beriman dan orang yang sial dan menimbulkan keburukan bagi masyarakat. Ini keteladanan beliau, belum lagi keteladanan beliau ketika bersama sahabat-sahabat beliau. Dalam perjalanan ketika para sahabat melakukan perjalanan, Nabi selaku pemimpin.
Waktu berkemah, bilang saya yang mendirikan kemah. Saya yang cari air. Saya yang melakukan ini dan itu. Saya yang masak. Nabi bilang, saya yang kumpulkan kayu bakar. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang kumpulkan kayu Saya yang bakar. kumpulkan kayu bakar. Oh, padahal beliau seorang pemimpin Orang ya. pemimpin. Turun tangan langsung. Terus sudah gitu ada satu sahabat punya hadiah kepada Rasulullah SAW. Hadiahnya bukan mobil. Mau ngasih kepada Rasulullah sebatang siwak. Sunnahnya Nabi. Tahu Nabi suka siwak. Ada 2 batang siwak. Satu lurus, satu bengkok. Dia berikan, ya Rasulullah pilih yang mana. Saya cuma punya hadiah ini. Begitu. Nabi ambil yang bengkok. Yang nggak sempurna. Yang bengkok buat saya. Bilang, ya Rasulullah yang bagus buat kamu yang lurus. Yang bengkok buat saya. Enggak. Yang bagus untuk kamu. Buat saya yang bengkok saja. Kata Nabi Muhammad SAW. Engkau lebih berhak. Nabi bilang, ma min itsnain. Tidaklah 2 orang saling bersahabat di muka bumi, berkawan, walaupun cuma sesaat saja. Kelak Allah akan mempertanggungjawabkan, akan mempertanyakan mereka tentang persahabatan tersebut, apakah mereka jalankan haknya Allah atau menelantarkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bersikap santun kepada sahabatnya hingga tiap orang yang bersama Nabi, yang dekat ataupun yang jauh, mereka mendapatkan porsi yang besar, porsi yang cukup dari senyumannya Nabi, dari pandangannya Nabi, hingga tiap teman duduk Nabi menganggap dirinya paling disayang oleh Nabi. Ya. Paling diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Kita mendapat kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap dengan sahabat, dengan lingkungan dan dengan musuh tadi. Nah, sekarang Prof, kita lihat gambaran Islam seolah-olah saat ini ya, khususnya di media internasional gitu ya, Islam itu jauh dari cerita yang disampaikan oleh Habib tadi gitu. Bahkan kita kan mengaku umat Rasulullah seharusnya mencontoh Rasulullah. Islam identik dengan bom, Islam identik dengan demo, dengan kekerasan, dengan membenci orang yang berbeda agama. Identiknya di-create sedemikian rupa sehingga orang yang tidak kenal Islam memandang ya Islam seperti itu. Karena jauh sekali Habib dengan apa yang disampaikan tadi. Tapi nanti jawabnya ya Prof. Kita bicara keteladanan. Kita akan juga menggali lagi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa memaknai Islam dengan baik tentunya. Di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Bagaimana kita bisa mengidolakan, bagaimana kita menjadikannya sebagai teladan kalau kita tidak kenal siapa sesungguhnya Nabi Muhammad. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya menyampaikan, tetapi juga menjalankan, memahami apa yang disampaikan dan melaksanakan apa yang dipahami. Silakan Prof, dilanjutkan Prof. Iya, menarik pertanyaannya Mas David ya, bahwa Nabi begitu idealnya seperti yang diceritakan Habib tadi kan. Tapi umat Islam kok begini gitu ya. Ada jarak antara nabinya dengan umatnya. Nah, saya kira yang paling penting kita harus lakukan sekarang ini, betapa perlunya kita banyak forum untuk membicarakan siapa Nabi Muhammad SAW. Bayangkan cuma 3 jam pelajaran agama Islam di sekolah. Di situ kita akan belajar ngaji, di situ kita akan belajar bahasa Arab, di situ juga kita akan belajar rukun Islam, rukun iman, rukun yang lain. Di situ kita bicara tentang perkawinan, waris, firasat dan seterusnya. Mana ada waktu yang cukup untuk membicarakan Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak kenal maka tidak sayang kan. Bagaimana kita bisa mengidolakan, bagaimana kita menjadikannya sebagai teladan. Kalau kita tidak kenal siapa sesungguhnya Nabi Muhammad. Kita cuma sering dengar namanya Nabi Muhammad, tapi umat itu masih melakukan apa saja yang sesuai yang dia kehendaki. Nah, jadi saya kira salah satu contoh atau salah satu hal yang perlu kita lakukan, perlunya ada event dan momen
untuk memberikan penjelasan kepada kaum milenial kita ini siapa Nabi Muhammad SAW. Saya kok sangat yakin semakin kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW, maka semakin kita nanti akan melakukan sesuatu yang berjauhan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Pada itu kan kita akan jadikannya sebagai uswatun hasanah. Ya. Bagaimana bisa menjadikan uswatun hasanah kalau pengetahuan kita tentang dirinya sangat sedikit? Makanya itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, berikanlah kesempatan untuk teman-teman kita memperingati maulid lah. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu menurut hemat saya sangat penting gitu ya. Ya. Apa yang kita bahas pada saat peringatan maulid itu tidak ada lain kecuali kita memperdengarkan kisah-kisah kelebihan-kelebihan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mohon maaf ya. Tidak usah ada yang melarang lagi orang merayakan maulid. Insya Allah niatnya luhur kok. Ya. Apa yang kita bicarakan pada saat kita Isra Mi'raj, kita akan membicarakan tentang keistimewaannya Nabi Muhammad. Agar generasi kita nanti itu mencintai dirinya. Makin banyak kita kisahkan, makin banyak kita urai, makin banyak kita jelaskan siapa pribadi Nabi Muhammad SAW, makin cinta kita nanti terhadap Nabi kita kan. Tapi kalau maulid Nabi dan Isra Mi'raj itu dianggap sebagai suatu persoalan dalam agama, sekian lama berlangsung itu tidak pernah ada yang mempersoalkan. Jadi saya mohon dengan sangat, kalau kita tidak sependapat dengan maulid, nggak usahlah diekspos, tidak usah dilarang-larang orang maulid ya kan. Ya. Karena tujuan kita ini untuk memperkenalkan Nabi. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah kalau kita nggak tahu siapa dia? Ya. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab kalau generasi kita nanti itu semakin berjarak dengan Rasulullah? Maukah teman-teman kita itu bertanggung jawab? Kenapa tidak mengikuti Rasulullah? Saya nggak tahu. Kenapa nggak ikut belajar? Nggak cukup jam pelajarannya. Kenapa nggak ikut maulid? Nggak boleh. Akhirnya apa? Yang kena nanti persoalan itu siapa? Jadi saya mohon betul, beri kesempatan event yang sangat bagus, yang sangat banyak, umat Islam itu untuk mengenali siapa nabinya. Ya. Jangan malah justru dikerdilkan, dikeringkan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akhirnya yang rugi secara intelektual itu adalah umat kita. Ya. Dan yang kedua yang sangat penting juga, kalau kita ingin lebih banyak meneladani Nabi, ya kan, ya kita harus kembali kepada hati nurani kita. Salah satu poin yang sangat penting dari Rasulullah, mengajak kita istafti qalbah, ya kan, kembalilah kita kepada hati nurani. Nah, semakin dalam kita masuk ke dalam diri kita sendiri, go in, not go out ya, maka insya Allah kita akan semakin respect, semakin dekat dengan Nabi, akan semakin menjawab pertanyaan tadi Mas Safid. Bagaimana agama Islam ini makin berdekatan dengan pemeluknya, jangan agama Islam ini makin berjarak dengan pemeluknya, itu problem tuh. Hemat saya, ya, semakin dekat kita pada karakter Nabi, maka semakin Islami masyarakat kita. Tapi semakin jauh kita dengan karakter Nabi, maka semakin jauh kita dengan ajaran Islam. Ya. Nabi seperti tadi digambarkan oleh Habib, Masya Allah. Ya. Dia nggak suka nyalah-nyalain orang, ya. Dia nggak suka memvonis orang sepihak. Ya. Nabi juga itu tidak pernah melukai perasaan sekalipun musuh ya Habib ya. Nah ini sesama umat Islam kok saling membantai satu sama lain. Ya. Siapa yang akan diuntungkan dengan kejadian seperti ini? Ya mohon izin Prof, kadang-kala buat orang yang baru belajar mengaji Prof, dia nggak tahu gurunya, cuma taunya gurunya ini pandai mengaji, punya ilmu dianggap. Nah ada pemahaman-pemahaman yang hitam putih langsung gitu Prof. Gitu. Karena dia sendiri kan tidak punya pijakan Prof. Ibaratnya mungkin botol kosong gitu Prof, nggak tahu mana benar mana salah gitu Prof. Ya. Nah itulah pemahaman Islam itu harus komprehensif itu. Ya. Islam itu bukan fikih saja ya. Islam itu juga harus mengenal sejarah nabinya. Islam itu juga ada tauhidnya. Ya. Islam itu juga ada akhlaknya. Islam juga ada tasawufnya. Islam itu juga ada sosiologinya. Jadi Islam itu tidak identik adalah hitam putih tadi, fikih. Nah, bahkan kalau kita lihat ayat yang paling pertama Allah turunkan itu bukan fikih.
tauhid, ya kan. Rukun Islam itu di mana turunnya? Itu kan di Madinah, ya kan. Ya. Jadi di Mekah itu adalah pangkalan pendaratannya. Iya. Ya, tetapi landingnya ayat-ayat hukum itu, ayat-ayat sosial kemasyarakatan itu malah justru di Di Madinah. Madinah. Jadi kita jangan memperkenalkan buah tanpa memperkenalkan akar, batang, ranting. Ya, kita harus memperkenalkan pohon itu secara total gitu ya. Ya. Kan tidak mungkin ada buah tanpa ada akar, kemudian Ya. membentuk batang, kemudian ranting, daun, bunga, dan sampai kepada buah. Ya. Nah, jadi mari kita belajar Islam secara komprehensif, ya kan. Islam itu betul-betul harus komprehensif. Kita baca ayat tapi ada asbabun nuzulnya ayat itu. Ya. Jangan dilupakan. Kita baca hadis tapi ada asbabul urutnya di situ. Ya. Jangan dipisahkan. Ya. Saya kira ke depan ya, mari kita berikan kesempatan kepada warga masyarakat kita untuk mengenal lebih banyak siapa Nabi Muhammad SAW. Orang non-Muslim saja di Eropa, di Amerika itu mengkaji dan terus mengkaji sejarah Nabi Muhammad. Ya, di Barat itu, di Montreal itu, dosen sejarah tentang Nabi Muhammad adalah orang non-Muslim, profesor ya. Dan mahasiswanya itu adalah orang Islam dari Indonesia, sebagian besar itu kan. Aneh kok kita diajari sejarah Nabi Dari non-Muslim. orang non-Muslim. Masya Allah. Oke, Prof, ini berarti kan ada PR besar buat kita. Ini, Benar. Prof. PR besar buat para orang tua, bagaimana mendidik anak-anaknya untuk bisa lebih mengenal Islam, tidak hanya dari Al-Quran, tapi juga mengenal pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca di beberapa tulisan di majalah dan media, sebagian besar orang-orang yang terbawa aliran garis keras gitu ya, yang menghalalkan membunuh sesama Muslim, mereka punya dalil bahwa orang yang tidak sealiran dengan mereka, walaupun katanya Muslim, itu halal darahnya untuk dibunuh gitu. Nah, jadi muncul pertanyaan saya, apakah Rasulullah pernah melakukan itu, membunuh orang-orang tersebut gitu, artinya sesama Muslim gitu, Prof. Kita minta jawabannya dari Habib. Silakan Habib, tapi nanti jawabannya ya Habib. Kita akan temukan jawabannya, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengultimatum, barang siapa yang berada di dalam Masjidil Haram aman, nggak bakal diganggu. Ya, pasti sudah tidak sabar ini pemirsa untuk mendengar jawabannya. Silakan Habib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Fatah Makkah, Ya. Fatah Makkah itu penyerbuan Nabi bersama para sahabat ke kota Makkah setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dan mereka memprovokasi para kabilah di sekitar untuk menyerbu kota Madinah, kemudian digagalkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya badai yang membuat mereka tidak bisa melakukan penyerangan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad pun bersama para sahabat datang ke kota Makkah, ya, atas pengkhianatan yang dilakukan oleh masyarakat musyrikin di Makkah tersebut, ya, terhadap Nabi dan Muslimin. Baik, Habib, mohon maaf, ini musyrikin dalam artian apakah dia orang Nasrani atau orang Yahudi? Atau musyrikin bukan Nasrani, bukan Yahudi, begitu. Ya. Tetapi di dalam Ahzab yang mereka lakukan, mereka pun juga memprovokasi para kabilah-kabilah sekitar dan juga masyarakat Yahudi yang ada di dalam kota Madinah untuk menyerang Nabi dan para sahabat. Ya. Maka Nabi Muhammad berbalik kepada mereka. Tapi ketika Rasulullah melakukan penyerbuan ke kota Mekah, Nabi mengultimatum dan menyatakan, mengisyaratkan kalau beliau datang ini dengan damai, tetapi untuk memadamkan api fitnah dan api kerusuhan agar jangan sampai terjadi pengkhianatan yang semacam ini lagi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengultimatum, barang siapa yang berada di dalam Masjidil Haram aman, nggak bakal diganggu.
yang ada di dalam rumahnya sendiri, dia juga nggak bakalan diganggu. Allahu Akbar. Atau yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, juga aman, tidak akan diganggu. Kemudian Nabi berpesan kepada sahabat agar seminimal mungkin jangan sampai ada pertumpahan darah dan pertempuran. Dan dianjurkan masyarakat yang nggak mau ikut-ikut dalam pertempuran dari kaum musyrikin, sudah tetap di rumahnya, jangan berkeliaran di jalanan. Agar kondusif. Saat negeri dari kacau, jangan berkeliaran di jalanan. Memang seperti itu. Kemudian datang muslimin dari dua arah. Nabi Muhammad masuk dari satu pintu Makkah. Ketika Rasulullah masuk bersama pasukan di sana, yang demikian banyak, terus Nabi melihat, nah ini yang unik, seekor anjing betina yang baru melahirkan bayi-bayinya. Bayi-bayinya sedang menyusu di pinggir jalan. Dan ketika melihat pasukan sahabat, maka anjing itu gusar. Iya. Mau bergerak nggak bisa, ini lagi menyusu. Bayi-bayinya yang baru lahir. Nabi melihat hal tersebut, Nabi stop. Menugaskan satu sahabat turun jaga di situ, jaga dekat anjing tersebut. Pasukan suruh menjauh agar anjing itu tidak ketakutan. Jadi masuk dalam pertempuran membuat anjing pun merasa aman. Apalagi manusia, apalagi sesama muslim. Ini teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ini dalam jihad, dalam perang, tapi sampai keamanan seekor anjing pun diperhatikan oleh Rasul SAW. Apalagi sesama umat manusia, apalagi sesama muslim. Dan Rasul SAW pun juga ketika di Masjidil Haram dikumpulkan semuanya musyrikin tersebut, maka Nabi bertanya, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Sekarang aku sudah menang, aku berkuasa. Menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Maka mereka tahu wataknya Nabi. Nabi pemaaf, mereka bilang, "Anta akhun karim, ibnu akhin karim." Kamu saudara kami yang mulia, yang dermawan, putra dari saudara kami yang mulia, kerabat kita kenal engkau. Maka Nabi tersenyum. Hilang tuh cacian yang dulu bilang Nabi pendusta, Nabi gila, ataupun juga penyihir, atau ini dan itu. Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Idhabu fa antum tulaqa." Kalian bebas, merdeka. Tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Nggak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang melihat kejadian tersebut, melihat akhlak tersebut, berbondong-bondong semuanya masuk dalam agama Islam. Bahkan sampai terjadi di dalam peristiwa itu percobaan pembunuhan terhadap Rasul Sallallahu alaihi wasallam dari beberapa orang yang pura-pura masuk Islam saat Nabi tawaf. Dia udah sembunyikan belatinya. Mau udah ini habisi Muhammad, selesai urusan. Dalam hati dia begitu. Tahu-tahu dia udah mengendap-endap di belakang Nabi yang sedang tawaf, mencari kesempatan. Begitu dapat kesempatan tersebut, tahu-tahu Nabi berhenti, berbalik ke belakang, bilang, "Ya fulan, apa yang sedang kamu berbisik dalam hatimu?" Bilang, "Nggak ada, aku hanya berzikir kepada Allah," kata orang tersebut. Bilang, "Terus kenapa itu ada belati di dalam bajumu?" Dia orang tersebut dihampiri oleh Nabi, dadanya dipegang oleh Rasulullah. Itu orang bilang, "Demi Allah, begitu Rasulullah angkat tangannya dari dadaku, berubah Nabi menjadi orang yang paling aku cintai." Nggak diungkit, nggak dibahas, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sering jadi alasan oleh beberapa orang bahwa perbedaan dalam Islam adalah sunatullah. Bahkan dikatakan dalam satu hadis bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang benar ada yang berpegang pada Al-Quran dan sunnahku, katanya begitu. Jadi pembenaran bahwa yang benar cuma satu, yang lain salah, katanya gitu. Tapi nanti saya lempar ke Profesor dulu. Silakan, Bro. Iya, memang ada hadisnya, Bib, ya, bahwa ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat. Tapi kita juga perlu membaca asbabul wurud sebuah hadis, ya kan. Dulu setiap kali ada polemik antara para sahabat, bahkan juga Umar dengan Nabi itu kadang-kadang berselisih pendapat. Tapi bahkan seringkali ada ayat yang turun untuk melerai perbedaan pendapat Nabi dengan Umar. Ada disertasi di UIN Jakarta, ayat-ayat yang
memihak kepada Umar, tidak kepada Nabi tentang perbedaan pendapat itu. Nah, jadi inilah satu bukti kelapangan dada, keluasan jiwa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setiap kali ada perbedaan pendapat dengan sahabat, antara sahabat, bahkan dengan Nabi, itu ada ayat yang turun. Nabi merespon, Alhamdulillah. Jadi setiap kali ada dinamika seperti ini, seringkali ayat turun. Jadi konteks itulah yakhtilafu baina ummati rahmah. Ya, perbedaan pendapat yang muncul di kalangan umatku itu rahmat. Tapi jangan, setiap perbedaan pendapat yakhtilafu baina ummati rahmah. Kenapa harus berbeda pendapat kalau bisa bersatu ya? Iya, betul. Kenapa harus berbeda kalau bisa bersatu ya kan? Ya. Jadi seolah-olah kita menjadikan di sini legitimasi untuk terciptanya sebuah perbedaan. Nah, dinamika itu kan tidak mesti harus melahirkan sebuah perbedaan yang sangat ekstrim begitu kan. Akhirnya satu saling menyesatkan. Nah, jadi jangan-jangan ikhtilafu baina ummati la'nah. Dulu kan kalau ada perbedaan pendapat, turun wahyu. Nah, Nabi kan sudah nggak ada. Tentu nggak ada wahyu lagi akan turun. Nah, kalau kita akan mengundang perbedaan pendapat dengan alasan itu adalah rahmat, mana lebih baik? Mari kita melupakan perbedaan pendapat. Mari kita bersatu, satu visi, satu misi untuk meraih tujuan bersama. Saya pikir kok yang kedua ini lebih baik. Iya, Prof. Daripada kita harus mampir-mampir membuat energi untuk melakukan perbedaan satu sama lain. Kenapa harus berbeda kalau memang bisa bersatu? Ya, jadi Rasulullah itu, Masya Allah, tidak akan pernah kita berhenti untuk mengaguminya, manakala kita bicara tentang konsep ummah, konsep masyarakat. Nah, saya juga menghimbau kepada para pemirsa dimanapun juga berada ya, apapun agama kita, mari kita belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia itu tidak pernah membubarkan agama Kristen atau agama Nasrani. Dia nggak pernah membubarkan agama Yahudi. Bahkan, ya, Majusi pun yang kita anggap sebagai aliran kepercayaan itu pun juga tidak pernah dibubarkan. Bahkan mendapatkan pengakuan dalam Quran kan. Mohon maaf ya, mana ada kitab suci lain memberikan tempat secara eksklusif 17 kali penyebutan Nasrani, 15 kali penyebutan Yahudi di dalam Al-Quran. Itu artinya apa? Al-Quran memberikan pengakuan terhadap agama lain, meskipun tidak memberikan pembenaran. Jadi lain pemberian pengakuan, lain pembenaran. Lakum dinukum waliyadin, itu pengakuan. Tetapi pembenaran no. Inna dina indallah al-Islam. Jadi bagi kita umat Islam, Islamlah yang paling benar. Tapi kita juga berikan pengakuan kepada orang yang beragama lain. Dan haknya agama lain untuk mengatakan agama kami paling benar. Paling benar, ya. Daripada agama yang lain. Jadi lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi inilah yang perlu kita pegang bersama ya. Bahwa kehidupan plural seperti di Indonesia ini, ya ada contohnya. Keteladanannya ya. Keteladan kita Nabi. Bagaimana Nabi menjadi minoritas dan bagaimana Nabi menjadi mayoritas. Dua-duanya ketika ia menjadi minoritas, dia tidak pernah melakukan tirani. Ketika ia menjadi mayoritas, dia tidak pernah melakukan anarki. Ya kan? Biasanya kan kalau seseorang atau sosok itu menjadi minoritas, ada tindakan tirani. Tapi kalau dia menjadi mayoritas, dia menjadi diktator, anarki. Jadi Nabi ketika ia menjadi pemimpin mayoritas, tidak pernah anarkis. Ketika ia dipimpin sebagai penganut agama minoritas, tidak pernah tirani. Jadi anarki dan tirani itu sama. Tidak baiknya, mari kita tinggalkan, dan itu tidak pernah Nabi mencontohkan. Saya kira itu yang penting. Baik, terima kasih banyak Prof. Jika kita rangkai dalam satu kalimat, apa yang bisa kita ambil dari hikmah keteladanan Rasulullah SAW dalam konsep bernegara, Prof? Jadi dunia akan semakin aman kalau kita mencontoh karakter pribadi, kebijakan Rasulullah Muhammad SAW. Apapun agamanya, karena Nabi Muhammad SAW itu tidak menampilkan diri hanya untuk umat Islam, tapi ya untuk umat manusia kan. Rahmatan lil alamin, bahkan alam semesta, termasuk anjing tadi itu ya, Habib. Luar biasa. Jadi anjing jangan sembarangan dibunuh ya, biar sakit ya. Baik, terima kasih banyak Prof.
atas ilmunya. Habib, terima kasih banyak Habib atas ilmunya, Prof. Dan alhamdulillah sebagai umat Islam kita sudah memiliki tauladan, mengenal Rasulullah, mengajarkan kepada anak-anak kita, dan buat kita yang belum paham, belajar dari guru yang tepat dengan mengenal Islam melalui pribadi Rasulullah SAW dan memperdalam Al-Quran serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Habib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.